saya dan wanti-wanti ke sahabat Mutiara ya, ini krisis pangan tidak menyelesaikan masalah dengan kita mencaci maki di media sosial, gampang sekarang. Jadi seluruh dunia di sini ya, kita coba sekarang ya dalam pikiran kita bagaimana menanam. Gak harus banyak ya. Jadi depan rumah kita, di belakang rumah kita, di pekarangan kita menanamlah. Karena ini iklim terus berubah ya. Coba daerah yang dingin gak bisa nanam durian, misalnya di Eropa sana. Salam Mutiara. Oke sahabat Mutiara, kita jumpa lagi ya. Cara unggulan lah ini. Curhatan nih. Oke. Masih sekitar krisis pangan global ya. Sekali lagi ini bukan hanya Indonesia atau Asia Tenggara, tapi ini seluruh dunia global ya. Ya ini sudah diprediksi oleh kita semua, baik ya sebagai masyarakat awam pun sudah bisa menebak, dan juga ahli-ahli. Karena apa, ini dampak dari mulainya pandemi COVID itu terus sudah mau membaik dengan COVID sudah menjadi endemik ya. Dilanjut dengan perang antara Rusia dan Ukraina, ini semakin nyata untuk krisis pangannya. Jadi hati-hati, saya dan wanti-wanti ke sahabat Mutiara ya, ini krisis pangan tidak menyelesaikan masalah dengan kita mencaci maki di media sosial, gampang sekarang. Jadi seluruh dunia di sini ya, kita baik buruknya pun kita kadang-kadang, karena HP ini handphone, smartphone ya, jadi tinggal ketik itu kita bisa seenaknya berbuat apa saja dengan HP ini. Ya paling nggak mencaci maki penguasa lah, pemerintah, tapi itu nggak menyelesaikan masalah. Karena ini ya ada hal-hal yang memang tidak bisa dengan usaha jerih payah dari pemerintah ya, paling ya meminimalkan ya, mengurangi resiko-risiko, itu yang bisa pemerintah lakukan. Siapa yang bisa melawan iklim yang terus berubah? Ini kan iklim terus berubah ini dari tahun ke tahun ya. Salah satunya adalah perilaku kita ya. Kita kan senangannya menebang, bukan menanam. Coba sekarang ya dalam pikiran kita bagaimana menanam. Gak harus banyak ya. Jadi depan rumah kita, di belakang rumah kita, di pekarangan kita menanamlah. Karena ini iklim terus berubah ya. Karena ya ini kan global, dunia. Satu wilayah saja perilakunya orang ugal-ugalan dengan alamnya, ya pasti wilayah yang lain itu akan kena dampaknya. Makanya Indonesia katanya disebut dengan paru-paru dunia, tapi mereka memperlakukan kita kadang-kadang seenaknya ya, tapi mereka jor-joran sendiri dengan alamnya sendiri, tapi kita harus dijaga. Nah ini kan enggak dikasih apa-apa kan itu. Ini ya kan kadang-kadang
yang nggak adil ya, nggak adil. Makanya oke lah sekarang urus aja lah negara masing-masing. Indonesia ini tropis dengan perubahan iklim yang terus berubah. Memang kita ya syukur alhamdulillah sangat diuntungkan. Karena apa? Kita menanam pohon itu cepat sekali pertumbuhannya. Beda dengan negara-negara lain, khususnya yang suhunya dingin, subtropis. Dan mereka mungkin untuk menanam satu pohon aja butuh bertahun-tahun supaya tanaman itu dewasa dan tumbuh tinggi. Tapi di negara kita, dimanapun kita nanam, mau di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, NTB, itu nggak butuh waktu bertahun-tahun tanaman bisa menjulang tinggi, ya. Mungkin hitungan bulan lah itu tanaman sudah besar. Karena ini iklim tropis, bro. Jadi sinar mataharinya cukup, ya. Ini suhunya ya hangat-hangat sedang, ya. Jadi pertumbuhan tanaman memang cepat sekali, ya. Cepat sekali. Contohnya, misalnya kita nanam padi lah, ya. Nanam padi itu ya mungkin ya 3-4 bulan panen. Coba di daerah yang dingin, mungkin bisa 6 bulan baru panen, ya. Atau tanaman buah-buahan, ya. Di kita sepanjang tahun kadang-kadang pohon buah-buahan itu bisa 2-3 kali muncul, ya. Ini apalagi dengan perlakuan macam-macam. Dengan normal saja secara alami itu kadang-kadang bisa 2-3 kali. Misalnya durian bisa panen 2 kali. Orang ambil durian dari hutan-hutan itu. Karena ya itu tadi, ya. Misalnya nanam durian dari awal itu 3-4 tahun bisa sudah mulai belajar berbuah, ya. Coba daerah yang dingin nggak bisa nanam durian. Misalnya di Eropa sana, mana ada durian, ya, karena terlalu dingin. Ya hidup-hidup, tapi mungkin ya untuk berbuah ya butuh perlakuan khusus. Makanya ini iklim terus berubah, ya. Nah ini akan menggeser pola pertanaman kita juga, ya. Apalagi ini sekarang dampak El Nino ini, ya, kemarau yang lebih panjang ini udah terasa. Nah, kami di Jawa ini sudah mungkin dari bulan Juni, Juli, Agustus, September ini tiga bulan ini, ya. Apalagi daerah yang memang dari dulu itu ya Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah itu ya kadang-kadang sering krisis air bersih ini. Nah, lagi-lagi pemerintah sekarang pusat, ya, program pusat ini membangun puluhan bendungan dan ratusan atau bahkan ribuan embung ini untuk selain untuk pertanian juga untuk kebutuhan masyarakat air bersih. Ini luar biasa, ya. Ya nggak ada kata terlambat lah, ya. Ini luar biasa, ya. Jadi perubahan iklim ini luar biasa. Makanya ini krisis pangan ini ya semakin parah dengan perubahan iklim ini, ya. Ini gejala El Nino. Makanya sahabat Mutiara, tolong ya gemarlah menanam, jangan gemar menebang, ya. Gemarlah menanam, ya menanam apa saja, ya, terutama tanaman keras, ya. Mau jengkol, mau pete, mau durian, mau mangga. Kalau di Jawa sih, khususnya daerah saya, ya, Jawa Barat itu
pantura itu memang mangga lebih gampang dan itu tahan untuk masa kering itu lebih tahan mangga. Sekarang banyak mangga yang enak ya. Oke. Ini karena iklim ya berubah terus ya. Karena perilaku kita pun berubah ya, iklim ikut berubah ya. Dan caci maki di media sosial bukan sesuatu yang menyelesaikan masalah ya. Rubahlah pola pikir kita, rubahlah pola makan kita ya. Rubahlah perilaku kita. Karena ini krisis global bukan hanya Indonesia. Oke, mudah-mudahan sahabat Mutiara dimanapun berada terinspirasi ya dengan krisis pangan global ini untuk merubah pola makan, pola pikir kita dan perilaku kita untuk kedepannya anak cucu kita lebih baik lagi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Mutiara.